Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat bagaimana cara kita mengisi kolom-kolom yang di sini menggunakan beberapa fungsi Excel atau menggunakan formula yang ada di Excel. Nah, untuk yang pertama kita akan mengisi kolom jabatan. Kita akan lihat untuk soal yang pertama, diberi keterangan bahwa jabatan diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan. Nah, untuk menentukan dua huruf awal, kita bisa menggunakan rumus left. Kemudian ada lagi ketentuan kode DI untuk adalah direktur, MA adalah manajer, HR adalah HRD, dan lain-lain. Maka kita bisa menggunakan rumus if. Jadi untuk kolom jabatan ini kita akan menggunakan if kombinasi sama dengan if buka kurung left buka kurung, kita klik untuk kode karyawannya, tanda koma 2 karena yang diambil dua huruf di awal, kemudian sama dengan tanda kutip DI titik koma tanda kutip direktur titik koma if buka kurung left tanda koma ketik di kode karyawan lagi tanda kutip 2 kemudian tutup kurung sama dengan tanda kutip MA tanda kutip lagi titik koma tanda kutip manajer tanda kutip. Untuk rumus ini akan dilakukan berulang sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian setelah supervisor titik koma, untuk filesnya kita menggunakan staff titik koma. Jangan lupa untuk tanda kurungnya sesuai dengan banyaknya if yang digunakan. Yang kedua, kita akan mengisi kolom tahun kelahiran. Nah, diketahui bahwa tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Nah, di sini kita akan menggunakan formula MIT karena dimulai dari karakter keempat yang berada di tengah-tengah. Untuk rumusnya sama dengan MIT buka kurung, klik untuk kode karyawannya, titik koma 4 karena karakter yang dimulai dari karakter keempat, kemudian 4 lagi untuk 4 karakter ke belakang, kemudian tutup kurung. Nah, yang selanjutnya kita akan mengisi kolom status kepegawaian. Nah, diketahui bahwa status kepegawaian didapat dari 2 karakter terakhir. Untuk mengambil 2 karakter terakhir, kita dapat menggunakan formula right. Kemudian ketentuan yang kedua, TT untuk tetap dan KT untuk kontrak. Untuk ketentuan ini kita bisa menggunakan rumus if. Jadi apabila rumus right dan if disatukan, maka akan mendapatkan formula if bertingkat. Rumusnya sama dengan if buka kurung right buka kurung, klik untuk kode karyawan, titik koma 2 untuk mengambil 2 karakter terakhir, kemudian tutup kurung sama dengan tanda kutip 2 TT titik koma tanda kutip tetap titik koma tanda kutip untuk filesnya kontrak, tanda kutip, tutup kurung,
1 kali. Dan selanjutnya kita akan mengisi kolom gaji pokok. Nah, untuk ketentuannya di sini untuk direktur akan mendapatkan gaji 7.500.000, kemudian manajer akan mendapatkan gaji 6 juta, kemudian HRD akan mendapatkan gaji 4.500.000, supervisor akan mendapatkan gaji 4 juta, dan staff akan mendapatkan gaji 3.500.000. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if, tapi if bertingkat karena output yang akan dihasilkan lebih dari 2. Rumusnya sama dengan if buka kurung, kita akan mengklik yang di bagian jabatan sama dengan tanda kutip direktur titik koma 7.500.000. Jadi apabila jabatannya direktur, maka dia akan mendapatkan 7.500.000. Kemudian titik koma, if lagi, buka kurung, klik untuk di bagian jabatan sama dengan yang kedua titik tanda kutip manajer tanda kutip titik koma 6 juta. Titik koma, if buka kurung jabatan sama dengan tanda kutip HRD tanda kutip titik koma 4.500.000. Nah, di sini untuk angka tidak menggunakan tanda kutip agar nanti munculnya sebagai numerik. Kemudian titik koma, if buka kurung, klik untuk jabatan sama dengan tanda kutip supervisor tanda kutip titik koma 4 juta. Titik koma yang untuk false-nya tanda 3.500.000 untuk gaji staffnya. Tutup kurung sebanyak if yang digunakan. Selanjutnya kita akan menghitung tunjangan per anak. Nah, diketahui bahwa tunjangan per anak adalah 250.000. Di sini kita akan menggunakan rumus matematika biasa. Jadi rumusnya sama dengan 250.000 dikalikan jumlah anak. Sudah. Maka diketahui bahwa jika anaknya 2, maka tunjangan anaknya adalah 500.000. Selanjutnya kita akan mengisi kolom pajak. Nah, diketahui bahwa pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Ini kita juga bisa menggunakan rumus matematika biasa ya. Rumusnya sama dengan tunjangan buka kurung gaji pokok ditambah tunjangan anak tutup kurung. Kenapa di dalam kurung? Karena ini kan ada perkaliannya, jadi jika tidak dikurungkan maka Excel akan secara otomatis menghitung perkalian terlebih dahulu, makanya kenapa dikasihkan tanda kurung. Selanjutnya kita akan menghitung kolom total gaji. Nah, diketahui bahwa jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak 5%. Ini kita akan menggunakan perhitungan matematika biasa. Rumusnya sama dengan pokok ditambah dengan tunjangan anak tutup kurung dikurangi pajak 5%. Yang selanjutnya kita akan mengisi total gaji karyawan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum buka kurung
diblok di bagian jumlah gaji, tutup kurung, enter. Kemudian untuk rata-rata gaji kita menggunakan rumus average, sama seperti sum tadi, sama dengan average buka kurung diblok di bagian seluruh jumlah gaji, tutup kurung, kemudian diklik enter. Gaji tertinggi karyawan kita menggunakan rumus max atau maksimal, jadi sama dengan max buka kurung kita blok semua di bagian jumlah gaji, tutup kurung sama dengan enter. Kemudian untuk mencari jumlah gaji terendah kita menggunakan min, jadi sama dengan min buka kurung kita blok semua di bagian jumlah gaji, kemudian tutup kurung. Untuk mengisi total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996 kita menggunakan rumus sum if, karena kita menentukan total jumlah gaji tetapi memiliki syarat. Nah, untuk rumusnya sama dengan sum if buka kurung kita blok di bagian tahun kelahiran, kemudian titik koma, tanda kutip, tahun 1996 sebagai kriteria yang akan kita cari, kemudian titik koma, terus kita blok di bagian jumlah gajinya. Kemudian tutup kurung, enter. Dan selanjutnya kita akan mengisi kolom total jumlah gaji karyawan kontrak, pejabat, dan supervisor. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum ifs karena kita akan menjumlahkan total jumlah gaji karyawan tapi memiliki dua syarat, yaitu yang status kepegawaiannya sebagai kontrak dan berjabatan supervisor. Nah, untuk caranya sama dengan sum ifs buka kurung kita akan ngeblok di bagian jumlah gajinya, kemudian titik koma, kita akan blok di bagian status kepegawaiannya, terus titik koma, tanda kutip, kontrak, tanda kutip, titik koma, kita akan ngeblok juga di bagian jabatannya, titik koma, tanda kutip, supervisor, tanda kutip, tutup kurung.